betul-betul dengan kita cinta dan juga menyayanginya. Jadi kata beliau, mahma kana dzalik suhbah tadi itu apabila dilatar belakangi dan dengan dua unsur, wa mahma kana dzalika fi lahi wallahi walillahi fatabuhu azim. Maka kapan wujud yang seperti itu dengan sohbah, persahabatan, persaudaraan, pertemanan, kalau dilatar belakangi dengan rasa mahabbah dan juga dengan rasa setia lillah wa fillah, maka pahalanya amat mulia dan agung. Qala alaihi salatu wassalam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati. Sebab kenapa? Sebab karena kita tulus ikhlas. Kecintaan kita itu tidak dilatar belakangi dengan kepentingan dunia. Mahabbah kita itu memang betul-betul utuh, betul-betul murni. Tidak ada noda-noda yang mencemarinya. Sohbah kita tidak ada kepentingan untuk pribadi atau juga untuk urusan dunia, bisnis, atau juga dalam perekonomiannya, politiknya, budayanya, tidak. Ini bukan mahabbah karena politik, bukan mahabbah karena dunia, bukan mahabbah karena bisnis, bukan mahabbah karena profesi, bukan mahabbah karena lingkungan, bukan mahabbah karena nafsu. Mahabbah karena nafsu itu mungkin antara pasangan dua laki istri. Mahabbah karena bisnis itu kena dengan teman kerja. Mahabbah karena politik sama-sama terlibat dalam dunia kepengurusan. Mahabbah shadiqah lillah jalla jalaluhu itu yang mempunyai pahala yang luar biasa di sisi Allah. Kenapa? Sebab yang melatar belakang itu adalah aniyatus shadiqah. Itu adalah kejujuran dan kesetiaan. Betul-betul setia tanpa menunggu imbalan, tanpa menunggu balasan, tanpa mengharapkan sesuatu daripada al-mahbub. Betul-betul dengan kita cinta dan juga menyayanginya. Jadi kata beliau, mahma kana dzalik suhbah tadi itu apabila dilatar belakangi dan dengan dua unsur, yang pertama jujur, yang kedua setia, maka dengan pahalanya azim. Di antaranya wajabat mahabbati, wajabat pasti dan pasti akan mendapatkan kasih sayangku. Maknanya kita akan menjadi orang yang mahbub, orang yang dicintai di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini di antara daripada yang terpenting atau merupakan yang terpenting dalam hidup. Kalau dengan kita tidak boleh mendapatkan simpati, mahabbah, kasih sayang, hormat, ta'zim daripada orang ramai, yang walaupun itu akan menghambat leluasa dan juga mendapat kenikmatan kenyamanan kita dalam hidup, itu tidaklah seperti dengan seseorang yang tidak mendapatkan mahabbah, kasih sayang daripada Allah Jalla Jalaluhu. Celaka-celakanya kalau pada waktu tidak hanya dengan orang ramai yang membencinya, tapi juga di antara daripada orang yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dengan mahalu nazarillah, tempat tatapan dan pandang Allah dalam kehidupan kita, jangan sampai ternodai dengan apa saja. Tatapan pandang Allah itu kepada hati. Jangan sampai kalau dengan kita pada waktu kita tidak boleh untuk mencuit hati orang ramai sehingga mahabbah kepada kita, maka jangan sampai Allah juga murka kepada kita. Bahasanya atau peribahasanya, kalau manusia min awalihim ila akhirihim, daripada awal dan akhir, daripada muka dan belakang, daripada atas dan semuanya, ya badonak, membencimu, mensepelekanmu, memuntahkanmu, meludahkanmu dengan bahasa menjijikkanmu sekalipun, tapi anta mahbublah dan maulah, kau tidak rugi. Tapi kita dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu, itu tidak ada arti. Yang penting mahabbatullah. Kalau kita dapat mengumpulkan kedua-duanya, fahuwa sa'adatun dunyawiyatun wa akhrawiyah. Qala wajabat mahabbati, pasti akan mendapatkan kasih sayangku. Orang yang berkasih sayang kerana Allah, wal mutajalisina, dan duduk bersama kerana Allah, ziarah menzarih pun juga kerana Allah, wal mutabadilin, bantu membantu, tolong menolong pun juga kerana Allah.
riwayat al-mutajalisin, al-mutazawirin, wal-dhakirin Allah, dan juga wal-mutahabbina fillah, wal-mutabatirina fillah. Yang berkasih sayang, yang bersuhbah, yang kunjung mengunjungi. Kita berkunjung karena dia punya dusun durian. Ya, durian, mahabbah durian namanya. Mahabbah durianiyah. Ya, dengan kita berkunjung karena dia punya dusun rambutan. Namanya mahabbah rambutaniyah. Tapi kalau kita berkunjung ke tempatnya karena dia orang baik, karena dia orang soleh, dia orang senantiasa patuh dan taat kepada Allah Jalla Jalaluhu, tanpa ada kepentingan nafsu, tanpa ada kepentingan dunia, itu berarti mahabbah yang akan membuat kita nanti akan terkumpul di atas mimbar-mimbar cahaya Allah pada hari kiamat. Jangan menyebabkan kita akan mendapatkan mahabbah kasih sayang daripada Allah Jalla Jalaluhu. Maka jangan kita nodai. Ini satu perkara yang amat berharga. Bagus kita pakai serba putih pada siang hari ini. Jangan kita nodai pakaian kita dengan terserah tu belacan kah, sambal kah, kecap kah, itu juga dengan yang seumpamanya, sebab membuat pakaian kita jadi tidak bersih, membuat kita jadi tidak nyaman. Jadi pakaian yang serba bersih itulah kita ibaratkan dengan hati dan juga dalam dunia mahabbah. Maka bagaimana mahabbah kita tu salih, khalisah, nasi'ah, betul-betul murni, betul-betul cemerlang. Sebab kenapa? Sebab yang kita dapatkan suatu perkara bukan duit, bukan harta, bukan tahta, bukan jawatan, bukan ketenangan, bukan ketentraman, bukan keamanan. Lebih daripada mahabbah daripada Allah. Idza ahabbaka Allah, apabila Allah ada cinta kepadamu, apabila Allah ada cinta kepada kita, segala-galanya itu berada di bawah dunia mahabbah.